Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Wahyu semuanya? Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan iman Islam, sehingga kita bisa berjumpa dalam bincang bersama sahabat Wahyu. Dan mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baik, insya Allah untuk tema kali ini kita akan mengambil sesuatu yang sedang ramai beberapa hari yang lalu. Uh, Tema yang akan diangkat adalah ini penyebabnya pengajian dibubarkan, Az-Zaitun dibiarkan. Baik, namun sebelumnya saya akan mengundang salah satu narasumber rutin kita, yaitu Bang Rocky Almaroki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rocky. Baik, Bang Rocky, kita ketahui bahwa beberapa hari kemarin itu terjadi ada acara Multaqo Ulama Aswajah yang terjadi di Pasuruan, dan acara tersebut diganggu, bahkan dibubarkan beberapa oknum ormas gitu kan, bahwa mereka tidak setuju dengan tema yang dibahas. Tema yang dibahas itu tentang khilafah akan mengakhiri hegemoni dolar dengan dinar dan dirham. Acara ini diselenggarakan di Dusun Beji Genang, Desa Sumber Suko, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada hari Selasa 21 Juni 2023. Tapi ada juga banyak pihak yang menyatakan bahwa satu peristiwa yang juga tidak kalah heboh yang terjadi dalam beberapa hari ini, yaitu terkait Az-Zaitun, di mana memang ada indikasi hal ini dibiarkan setelah Panji Gumilang menyatakan bahwa Al-Quran bukan kalamullah. Beliau meyakini bahwa beliau tidak malu-malu menyatakan bahwa dia adalah komunis. Namun masyarakat menilai kenapa hal ini seperti indikasi dibiarkan gitu. Apa tanggapan Bang Rocky dengan kondisi keadaan yang terjadi dari dua hal tersebut, Bang Rocky? Terkait dengan ada pihak-pihak lain yang memprovokasi, saya pikir ini tugas kita bersama supaya masyarakat itu tidak mudah diprovokasi. Dan saya pikir bukan hanya masyarakat, ini juga ada pihak aparat harus juga hadir untuk melindungi hak konstitusional warga. Saya pikir kalau ada aparat yang ada di tempat kemudian tidak melindungi, saya pikir ini juga tidak menghormati hak konstitusional warga. Jadi harusnya ada antisipasi. Jadi justru masyarakat harusnya jangan diprovokasi, harus dijelaskan, harusnya diberikan pencerahan, bukan malah diprovokasi. Saya pikir hanya persoalan salah paham kalau menurut saya di situ. Jadi ketidakpahaman atau kurang pahamnya terhadap tema, kurang pahamnya terhadap pembahasan, sehingga terus seolah-olah itu buruk dan kemudian tidak disukai. Nah, sampai di level memusuhi itu yang menurut saya sesama anak bangsa akhirnya saling berhadapan. Kalau udah begitu kan kita harus menghindari terjadi permusuhan sesama anak bangsa. Karena menurut saya bagus juga yang dilakukan oleh pihak yang mengadakan pengajian itu tidak terpancing untuk provokasi melawan. Saya pikir itu bagus. Jangan sampai sesama anak bangsa terjadi beradu ataupun bahkan mungkin terjadi bentrok, itu mungkin harus dihindari. Tapi kalau menurut saya kejadian di Selasa malam tidak sampai ada korban, tidak sampai ada bentrok, menurut saya bagus. Artinya respon dari pihak yang diganggu, dia tidak merespon berlebihan, mungkin kategorinya lebih banyak mengalah. Saya pikir ini patut kita hargai, patut kita berikan apresiasi sehingga tidak terjadi gesekan dan bentrok. Begitu. Baik, begini Bang Roy, selain soal tema, mereka juga kan menyoal terkait izin dari aparat kepolisian, Bang Rocky. Apakah pengajian atau pengkajian atau semisalnya itu perlu izin dari polisi atau aparat, Bang Rocky? Jadi kalau berdasarkan Undang-Undang 9 tahun 1998, itu kan diatur ya bahwa ada kegiatan yang memang harus berizin, ada kegiatan yang hanya memberitahu, ada kegiatan yang tahu. Apa yang harus berizin? Yang berizin itu kalau membuat keramaian, kegiatan-kegiatan yang kalau keramaian publik, misalnya konser, itu yang butuh izin karena memang banyak orang dan berbagai lapisan masyarakat dan melibatkan banyak hal yang bisa mengganggu ketentraman ketertiban.
Nah, itu memang butuh lah izin. Pesta kembang api, nah, itu yang butuh izin. Harusnya begitu. Itu menurut undang-undang ya. Jadi kita ini kan kalau negara hukum harusnya mematuhi itu, gitu. Termasuk aparat Ya. penegak hukumnya harus memahami itu. Kedua, ada kegiatan yang memang cukup memberitahu. Nah, Hmm. itu diatur itu di apa undang-undang dalam rangka menyampaikan hak pendapat di muka umum. Nah, itu eh, perlu memberitahu ketika ingin menyampaikan pendapat atau melakukan aksi ataupun menyampaikan apa namanya itu unjuk rasa. Nah, itu Ya. perlu melakukan pemberitahuan, tapi tidak izin statusnya. Jadi membuat surat pemberitahuan bahwa akan ada aksi dengan jumlah sekian, tempatnya di mana kepada aparat supaya apa? Supaya ketika menyampaikan pendapat di muka umum itu bisa dilindungi dan dijaga oleh aparat. Tujuannya Hmm. itu dari undang-undang itu dihadirkan. Nah, nah, dalam konteks hal ini yang kemarin diganggu pengajian itu tidak masuk keduanya itu, tidak masuk Hmm. kegiatan konser, tidak masuk kegiatan yang pesta kembang api, tidak bikin keramaian konser dangdut dan seterusnya. Dia tidak masuk itu. Kedua juga tidak masuk menyampaikan pendapat di muka umum karena tidak di muka umum Hmm. memang itu di rumah pribadi. Nah, jadi dia tidak perlu juga memberitahu sebenarnya itu. Jadi kalau pemberitahuan itu secara undang-undang itu diperlukan ketika ingin menyampaikan pendapat di muka umum, baru perlu Hmm. pemberitahuan. Nah, untuk kegiatan yang sifatnya keagamaan, sifatnya kajian, sifatnya penelitian di seminar ilmiah dan seterusnya, nah, itu tidak perlu memberikan izin, tidak perlu juga memberitahu. Hmm. Sebenarnya kalau ada yang mengatakan itu pengajian harus meminta izin, nah itu Ya. juga menurut saya tidak paham hukum itu. Hmm. Nah, sesuatu yang harus minta izin itu pada hukum asalnya dilarang sehingga dibutuhkan izin untuk melakukannya gitu. Jadi misalnya ya Hmm. Ya. orang kan pesta kembang api itu hukum asalnya tidak boleh sehingga ketika Hmm. ingin mengadakan pesta kembang api maka harus izin kira-kira gitu. Orang ingin mengadakan konser dangdut tiap hari kan misalnya hukum asalnya tidak boleh sehingga perlu izin. Nah itu pasti. Hmm. Nah, kalau pengajian itu tidak perlu izin karena memang secara aturan tidak dilarang bahkan dilindungi oleh konstitusional. Maka menurut saya di sini ada salah kaprah dan mungkin ketidakpahaman hukum. Kemudian ada provokasi, kemudian ada fitnah bercampur di situ sehingga pengajian yang mestinya dijaga, dilindungi, tidak mengganggu, akhirnya diganggu. Nah ini menurut saya tidak boleh terulang lagi lah. Sesama anak bangsa harusnya saling melindungi, saling menghargai. Baik, kemudian begini Bang Rocky, terkait bahwa materi khilafah ini kan sering menjadi apa ya? Kita ketahui bahwa khilafah itu sendiri kan adalah sistem pemerintahan dalam Islam, gitu kan? Dan Multaqo Ulama ini dengan tema tersebut itu kan artinya mengkaji pengajian atau mengkaji sistem pemerintahan Islam yaitu khilafah. Sedangkan kita ketahui juga ada sistem sosialisme, ada sistem kapitalisme. Itu tidak dipermasalahkan. Namun ketika umat Islam mempelajari khilafah itu dipermasalahkan. Nah, apa tanggapan Bang Rocky terkait hal ini? Ya ini sebenarnya tidak patut juga dipersoalkan karena ini kan hanya karena orang diprovokasi untuk membenci ajaran Islam. Ada dia termasuk istilah khilafah ditakuti dibenci. Itu kan nah, ada juga sama dianggap ideologi padahal juga keliru. Hmm. Khilafah itu kan sistem pemerintahan saja. Nah, kalau saya lihat baca tema di situ kan dibayangkan bahwa sistem khilafah itu bisa mengakhiri hegemoni dolar. Kenapa? Ya. Karena dalam apa itu kita menawarkan sistem mata uang dinar dan dirham Hmm. dan apa dengan dinar dan dirham itu bisa berhadapan-hadapan dengan hegemoni dolar. Itu yang dibayangkan itu. Nah, kalau kita sistem khilafah itu kan supaya tidak salah pengertian. Ini saya ingin menegaskan dan meluruskan bahwa sistem khilafah itu bagian dari ajaran Islam, dia merupakan sistem politik pemerintahan Hmm. sehingga dia bagian dari sistem pemerintahan Islam. Begitu kira-kira. Nah, Ya. ada banyak sistem pemerintahan di muka bumi ini. Ada sistem pemerintahan demokrasi, ada sistem pemerintahan kerajaan, ada sistem pemerintahan kekaisaran, ada sistem pemerintahan teokrasi, terus kan. Nah,
kalau kita sekarang itu mendiskusikan, mempelajari sistem pemerintah demokrasi, kan boleh saja. Bagi orang sosialis yang ingin otokrasi, ingin pemerintahannya kekaisaran atau kerajaan, ya dia aja mendiskusikan sistem itu. Nah, bagi umat Islam, kenapa tidak boleh kemudian kalau mendiskusikan sistem pemerintahan Islam atau sistem khilafah? Ini padahal sama-sama sistem pemerintahan. Kalau mendiskusikannya semestinya kan semua boleh dibandingkan, boleh didiskusikan. Semestinya masyarakat kita supaya cerdas, supaya punya wawasan yang baik, supaya tidak jadi salah paham, kita buka saja secara nasional, secara umum, bagaimana kita memahamkan masyarakat bahwa sistem pemerintahan khilafah itu ya tidak beda jauh dengan sistem pemerintahan demokrasi, tidak beda jauh dengan sistem pemerintahan autokrasi, meski ada bab-bab atau bagian-bagian yang memang tidak sama, berbeda. Tapi intinya semua itu sistem pemerintahan yang punya keunikan masing-masing dan punya keunggulan masing-masing. Oleh karenanya, menurut saya baik dibuka saja, kita bandingkan sama-sama di muka publik. Sistem pemerintahan demokrasi itu keunggulannya apa saja? Dibandingkan lagi dengan sistem pemerintahan khilafah itu keunggulannya apa saja dibandingkan demokrasi, kekurangannya di mana dan seterusnya. Nah, mestinya pengkajian-pengkajian seperti ini dibuka bebas saja. Jadi orang jangan dicurigai, jangan justru dimusuhi, jangan juga ditutup-tutupi sehingga orang makin salah paham, orang makin curiga, makin membenci padahal itu ajaran Islam. Dan tidak fairnya ketika kita mendiskusikan sistem demokrasi boleh, sistem pemerintahan otokrasi boleh dibicarakan, sistem pemerintahan kaisaran boleh dibicarakan, bahkan boleh dikaji, boleh didiskusikan. Kenapa kalau sistem khilafah, sistem pemerintahan Islam nggak boleh gitu? Ini ada apa? Ini menurut saya ada ya tadi sentimen ataupun terjangkiti atau terpapar Islamofobia sehingga begitu bicara sistem pemerintahan Islam, membahayakan, khawatir gitu kira-kira. Dan itu narasi ini diproduksi oleh para penguasa, para pejabat sehingga masyarakat ikut-ikutan takut. Masyarakat ditakut-takuti. Saya pikir udah bukan waktunya lagi kita menakut-nakuti masyarakat dengan istilah-istilah atau yang apa dari Islam, misalnya istilah khilafah, istilah jilbab, istilah jihad. Tidak boleh takut-takuti masyarakat. Itu istilah biasa-biasa saja yang harusnya dipahami supaya tidak salah paham. Justru kalau salah paham kita khawatir malah orang keliru dalam memahami dan mempraktekkan. Mending kita luruskan, jelaskan sejelas-jelasnya perbandingan dan perbedaannya. Nanti terserah masyarakat itu dia memilih mana yang baik, mana yang buruk. Kan masyarakat tuh dia punya diberikan akal dan pikiran. Dan saya pikir masyarakat inilah tidak apa masyarakat Indonesia ini kan cerdas-cerdas. Tinggal informasi yang masuk ke benak masyarakat itu yang mungkin butuh dibuka sehingga dengan kecerdasannya bisa menilai. Jadi jangan sampai kita menganggap masyarakat tidak bisa menilai, masyarakat tidak punya kemampuan untuk mengkaji, jangan. Jadi kita buka saja. Baik, Bang Rocky, ini saya akan ambil dari cuplikan. Kita tahu bahwa Prof. Dr. Muzakir SHMH, yang beliau kan seorang ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, beliau tanggal 22 kemarin diwawancarai oleh TV One. Ini juga menepis tuduhan bahwa kalau pengajian atau pengajian yang dituduhkan selama ini harus mengurus izin yang pertama, dan yang kedua beliau menyatakan bahwa tuduhan bahwa khilafah itu bertentangan dengan Pancasila. Beliau menyatakan dalam videonya menjelaskan bahwa pengkajian atau pengajian tidaklah memerlukan izin dan itu merupakan hak konstitusi setiap warga negara. Begitu pula dengan khilafah yang merupakan ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan Pancasila. Beliau menyampaikan seperti itu, Bang Rocky. Apa tanggapan Bang Rocky dengan pernyataan Profesor Dr. Muzakir ini, Bang Rocky? Ya, saya pikir sebagai ahli hukum paham betul mana yang harus mendapatkan izin, mana yang harus memberitahu, mana yang tidak harus memberitahu dan tidak perlu memberikan izin. Itu saya pikir beliau paham betul. Apalagi dengan saya tadi sudah sebut undang-undang tata cara menyampaikan pendapat di muka umum itu. Ketika kita reformasi kita keluar undang-undang itu. Nah, saya pikir itu pendapat yang perlu kita sampaikan kepada publik sehingga publik tidak salah paham. Ini juga bukan hanya publik yang tidak salah yang tidak memahami tentang
undang-undang tersebut. Ada sebagian orang juga mungkin yang tidak tahu undang-undang itu, sehingga harus ada izin, ada izin, ada izin. Padahal yang namanya pengajian itu tidak perlu izin, bahkan tidak perlu juga melakukan pemberitahuan, karena sifatnya kegiatan keagamaan yang dijabti untuk menganut agamanya masing-masing, kemudian beribadah menurut kepada keyakinan itu diatur oleh konstitusi, sehingga dijamin keberadaan warga negara itu hak-haknya. Saya pikir di situ konteksnya. Kemudian kalau dibilang khilafah itu diadu dengan Pancasila sebagai dibayangkan sebuah ideologi, itu tadi sudah saya jelaskan. Khilafah itu bukan ideologi, sehingga tidak tepat dikomparasikan atau dihadap-hadapkan dengan Pancasila. Ya, sistem apa itu baru tepat kalau dibandingkan dengan sistem demokrasi, baru tepat kalau dibandingkan dengan sistem teokrasi, baru tepat kalau dibandingkan dengan sistem otokrasi. Nah, jadi kita harus mendudukkan seporsinya. Kalau sistem pemerintahan cocoknya dibandingkan dengan sistem pemerintahan juga, bukan dibandingkan dengan ideologi, bukan dibandingkan dengan falsafah atau dasar negara. Saya pikir nggak tepat. Jadi memang kebanyakan salah kaprah. Saya pikir ini juga bukan terjadi hanya di lingkungan publik, tetapi sampai ke level politisi maupun penguasa juga banyak yang salah paham dengan sistem khilafah. Saya pikir ini waktunya kita menjelaskan sistem khilafah itu apa. Dia bukan ideologi, dia itu sistem pemerintahan. Jadi harus clear itu. Jadi tidak tepat kalau dihadap-hadapkan sistem khilafah itu dihadapkan dengan bertentangan dengan Pancasila. Itu tidak tepat. Kalau dikomparasikan atau dihadapkan dengan sistem demokrasi itu equal, seimbang. Karena ini sistem pemerintahan, satunya juga sistem pemerintahan. Begitu Bung Wahyu. Baik, ini pertanyaan terakhir Bang Rocky. Sebenarnya bagaimana pandangan Islam tentang kajian khilafah ini Bang Rocky? Ya, kalau bagi setiap Muslim kan wajib memahami semua hukum-hukum fikih ya. Banyak hukum Islam yang bertebaran dalam kitab-kitab fikih. Nah, salah satunya hukum tentang sistem pemerintahan Islam. Kalau kita membuka kitab fikih Sulaiman Rasyid, salah satu ulama besar kelahiran Lampung yang menulis buku tentang fikih, itu bab terakhir disebutkan itu tentang pembahasan khusus tentang khilafah. Nah, saya pikir ini juga ulama-ulama dulu sebenarnya fair dia membahas dalam kitabnya itu. Dalam hukumnya apa, kewajibannya apa, kewajiban menerapkan apa saja. Nah, dalam pandangan Islam, banyak sekali hukum-hukum Islam yang tidak bisa diterapkan ketika menggunakan sistem pemerintahan selain khilafah. Misalnya kita sekarang menggunakan sistem pemerintahan demokrasi. Maka banyak hukum-hukum Islam yang tidak bisa diterapkan. Nah, kalau menerapkan, termasuk tadi ya, sistem mata uang dinar dan dirham kan tidak bisa diterapkan dalam sistem demokrasi karena sistem demokrasi tidak mengakomodir itu. Termasuk misalnya berbagai hukum yang lain, misalnya hukum tentang kisos, tentang jilid, tentang rajam, itu kan tidak bisa diterapkan dengan sistem demokrasi. Nah, padahal hukum Islam itu memang harus diterapkan secara keseluruhan. Dalam Al-Quran diminta kita masuk ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Udkhulu fisil kafah. Jadi masuklah ke dalam Islam itu secara total, secara kafah. Nah, bagaimana melaksanakan hukum-hukum secara kafah? Ya tadi salah satunya dengan diakomodirnya sistem pemerintahan khilafah itu. Nah, ini sini mungkin yang banyak salah paham orang. Bahwa kalau udah dengan sistem khilafah nanti yang tidak Islam bagaimana? Dalam perjalanan sejarah, seluruh catatan sejarah itu memberikan gambaran kepada kita ketika sistem khilafah diterapkan, umat yang non-muslim juga dihargai, dihormati, dilindungi. Bagaimana kisah Khalifah Umar ketika salah satu gubernurnya mencoba menyerobot tanahnya orang non-muslim ketika ingin membangun masjid, ketika dia melapor kepada Khalifah Umar, itu langsung dia ditegur keras dan akhirnya dikembalikan. Akhirnya hak-hak masyarakat itu sangat dilindungi di zaman sistem khilafah, tidak peduli dia muslim maupun non-muslim. Sehingga mestinya warga non-muslim pun merasa bahwa kita butuh khilafah itu. Untuk apa?
perlindungan. Kalau sekarang coba lihat, banyak hak-hak warga negara yang diserobot tanahnya tidak mampu dilindungi dalam sistem yang sekarang ini. Luar biasa sekali penjelasan dari Bang Rocky. Baik, kita sepertinya sudah sampai di penghujung acara, tapi sebelumnya saya ingin mendengarkan closing statement dari Bang Rocky terkait tema kita, ini sebabnya pengajian dibubarkan, Az-Zaitun dibiarkan. Ya, ini nanti paham dan terjadi provokasi dan fitnah. Jadi kalau sudah terjadi ketidakpahaman yang mengakibatkan ada mudah diprovokasi, mudah difitnah, maka semua menjadi tidak jelas. Mana yang benar jadi tidak ditegakkan, yang salah malah tidak dipersoalkan. Jadi orang yang mengaji baik-baik dipersoalkan, ada yang sudah jelas banyak melakukan penistaan malah tidak ditindak. Saya pikir ini disinilah perlunya kita mendudukkan dan mencerdaskan umat bahwa betul diberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Dan juga saya berharap ya kalaupun sekarang kita belum bisa menerima seluruhnya ajaran Islam, minimal kita tidak sebagai Muslim tidak membencinya, juga tidak boleh untuk memusuhinya. Kita fair saja, mana yang boleh apa, eh, mana yang boleh dibenci, mana yang boleh tidak benci atau diakomodir. Jadi kalau menurut saya kejadian mengganggu pengajian bahkan sampai membubarkan itu adalah dosa besar. Bahkan di Al-Quran itu sangat dicela oleh Allah. Bahkan kalau dibandingkan itu termasuk kategori dosa besar yang menghalang-halangi orang untuk mendekat ke jalan Allah. Itu dosanya besar sekali. Bahkan kalau dikisahkan di Al-Quran itu bandingannya dengan uh, memerangi orang-orang dan menghalangi orang-orang yang ingin mendekat ke jalan Allah itu lebih besar dosanya dibanding berperang di bulan haram. Gitu. Jadi di bulan haram itu bulan Rajab dan seterusnya itu. Jadi ini menurut saya jangan diulangi lagi sampai mengganggu orang yang melakukan pengajian atau bahkan sampai membubarkan. Itu jangan diulangi lagi, itu dosanya sangat besar dan tentu Allah sangat murka. Uh, jangan sampai itu terjadi dan secara konstitusional itu juga tidak menghormati hak konstitusional warga negara yang lain. Oleh karenanya lebih baik kita mendengarkan, kalau belum tahu kita diskusikan dengan baik-baik supaya bisa memahaminya dengan benar, tidak terjadi salah paham dan akhirnya kita tidak saling berhadapan-hadapan sesama anak negeri. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Wahyu semuanya, bincang bersama sahabat Wahyu sudah sampai di penghujung acara. Mudah-mudahan tema kali ini terkait ini penyebabnya pengajian dibubarkan, Az-Zaitun dibiarkan, bisa sahabat Wahyu nikmati, juga bisa diambil pelajaran. Sejatinya memang bahwa khilafah adalah ajaran Islam di mana setiap muslim ketika mempelajari atau mengkaji bahwa melakukan pengajian terhadap hal tersebut itu adalah sesuatu yang wajar, karena memang di dalam agama Islam khilafah adalah salah satu hal yang memang wajib dipelajari, yaitu tentang pemerintahan dalam Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sampai bertemu dalam bincang bersama sahabat Wahyu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.